فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Saya paling jijik kalau mendengarkan orang khutbah Jumat atau mubaligh atau da'i atau ustadz di Jakarta pidatonya menggebu-gebu, tapi begitu mengeluarkan ayat Quran prentang-prentong, nggak pakai tajwid, salah semua bacaannya. Saya merasakan jijik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak kenal dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj? Tentu semuanya kenal dengan beliau. Beliau adalah tokoh ulama di negeri kita, di Indonesia. Dan sekaligus beliau adalah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di periode 2010 sampai 2022. Dan saat ini beliau menjabat sebagai mustasyar atau penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk masa bakti 2022 sampai 2026. Ada apa dengan beliau? Nah, di dalam sebuah majelisnya beliau mengatakan bahwa kunci utama perjuangan Islam adalah tilawatul Quran dengan tilawah mujawwadah, yaitu bacaan Al-Quran dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang benar. Beliau menyampaikan kalau beliau itu merasa jijik kalau mendengar khotib Jumat atau mubaligh atau ustadz yang ceramah, kemudian ceramahnya semangat, menggebu-gebu, tapi begitu baca ayat Al-Quran pelentang-pelentong, nggak pakai tajwid, dan bacaannya salah semua, seperti yang beliau sampaikan di dalam video yang ini. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yatlu 'alaihim ayatihi, menyampaikan bacaan Al-Quran kepada masyarakat yang ummiyin, masyarakat yang tidak berilmu pengetahuan, primitif, terbelakang, buta huruf, diperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Ini kunci pertama perjuangan Islam di sini. Kunci pertama, langkah pertama adalah tilawatul Quran, tilawah mujawwadah. Baca Quran dengan benar, baca Quran dengan baik. Saya paling jijik kalau mendengarkan orang khutbah Jumat atau mubaligh atau da'i atau ustadz di Jakarta pidatonya menggebu-gebu, tapi begitu mengeluarkan ayat Quran prentang-prentong, nggak pakai tajwid, salah semua bacaannya. Saya merasakan jijik itu. Da'i, khotib, mubaligh harus baca Quran dengan benar. Selama belum bisa baca Quran dengan benar, jangan coba-coba jadi mubaligh, jadi khotib Jumat. Pidato gampang, pidato, baca Quran dulu dong yang benar. Pidatonya enak, menggebu-gebu, memprovokasi segala macam, kampanye juga. Begitu keluar ayat Quran, baca Qurannya tidak benar. Ini sangat menyedihkan. Nah, jadi disampaikan oleh beliau bahwa syarat untuk menjadi seorang da'i
atau mubalik atau ustadz atau penceramah secara umumnya itu adalah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini sebenarnya menjadi tamparan keras bagi kebanyakan orang. Karena banyak yang merasa mereka adalah kelompok yang besar, kemudian yang paling ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dengan penyampaian Bapak Said Akil Siraj ini menunjukkan bahwa di Jakarta pun banyak ternyata khotib Jumat, dai, penceramah yang ketika baca Al-Quran bacaannya pelentang-pelentong, nggak benar. Sangat memprihatinkan lah. Jadi ini sangat memprihatinkan. Saya pernah memposting video tentang bacaan yang buruk dari imam sholat, kemudian juga ada penceramah, dan ini saya rekam sendiri. Kemudian saya posting di dalam video saya, ada yang berjudul Ruwaibidah muncul ternyata bukan dari Salafi Wahabi. Kemudian bagaimana kriteria menjadi imam sholat. Kemudian ada ini beneran khotib Jumat, kok bisa? Nah, di sana itu saya rekam dengan sendiri, saya rekam secara audio saja. Kemudian saya buat ilustrasi video itu dengan objek yang lain di dalam video tersebut, tidak menampilkan seseorang atau yang bersangkutan karena menjaga privasinya. Saya hanya ingin isi atau esensi yang ada di dalam video tersebut ini menjadi koreksi sekaligus motivasi bagi semuanya, bahwa jangan merasa diri kita sudah bisa, jangan merasa kita sudah baik, tapi terus belajar sehingga tidak meremehkan orang lain. Jangan juga memaksakan diri dengan percaya dirinya atau dengan pedenya untuk maju menjadi imam sholat, kemudian membacakan Quran di tengah banyak orang, kemudian menjadi khotib Jumat atau penceramah pada umumnya, padahal belum memenuhi syarat. Belajar dulu, periksakan dulu bacaan kita kepada orang yang ahli dalam ilmu baca Al-Quran. Ya minimal kesalahan-kesalahan itu yang kecil lah. Mungkin karena memang karakter lidah kita yang orang Indonesia kemudian belum atau tidak mampu untuk sefasih bacaan orang-orang Arab. Nah, kalau kita memaksakan diri kemudian untuk maju menjadi imam sholat, khotib, penceramah dan lain sebagainya yang membacakan Al-Quran sementara bacaan kita itu rusak, belum benar atau banyak salahnya, itu kasihan yang menjadi makmumnya. Kadang-kadang mereka merasa menyesal menyuruh Anda untuk maju jadi imam sholat atau khotib Jumat atau penceramah, yang hanya mereka kadang-kadang tidak mau berterus terang atas kekecewaan tersebut. Mungkin karena khawatir Anda tersinggung, tersakiti, dan besok kemudian menghilang dari masjid, nggak mau ke masjid lagi. Dan juga perlu kita pahami bahwa membaca Al-Quran itu adalah amalan yang besar, punya pahala dan keutamaan yang besar. Rasulullah SAW ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi itu dikatakan bahwasanya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah mengatakan siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, dan satu kebaikan kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan.
Rasulullah mengatakan, aku tidak berkata bahwasanya alif, lam, mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya kita membaca 3 huruf itu dikalikan menjadi 10, jadi 30. 30 kebaikan. Jadi yang seperti itu juga perlu diperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Ketika kita nanti berharap bahwasanya kita mendapatkan pahala 10 kebaikan, memang itu hak kita ketika kita membaca Al-Qur'an, tapi ketika kita tidak memberikan hak-hak dari huruf Al-Qur'an, bagaimana kita akan menuntut pahala tersebut? Sementara kita tidak memberikan haknya Al-Qur'an dibaca dengan baik dan benar, seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, bahwasanya tilawah mujawadah, bacaan yang baik dan benar. Ya. Nah, keutamaan membaca Al-Qur'an itu luar biasa, sangat besar. Tapi keutamaan tersebut dapat kita raih ketika kita memang memberikan hak-hak Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an juga menunaikan hak-hak kita. Nah, semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk dapat belajar dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.